Haleluya, puji Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah Engkau. Katakan saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk seluruh keluarga Zion Altar, untuk seluruh penonton setia Morning Worship yang ada, dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Dan pagi ini saya akan membawakan dengan satu judul yang menjadi penyemangat juga untuk kita semua. Kamu pasti bisa. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mendengarkan satu kata-kata bijak, yaitu champions are not born, they are made. Atau artinya adalah tidak ada orang yang terlahir langsung menjadi juara atau orang hebat. Yang ada adalah orang yang berusaha menjadi seorang juara atau jadi orang hebat. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita juga berpikir bahwa ketika orang yang hidupnya akhirnya sudah menjadi hebat atau orang yang sukses, itu karena dia sudah terlahir atau dia memiliki bakat alami yang mendukung dia. Baik itu juga situasi-situasi yang mendukung atau hal-hal apapun yang mendukung. Tetapi kata-kata bijak ini adalah satu hal juga yang realistis, bahwa tidak ada satupun orang yang dari awalnya sudah menjadi orang hebat. Meskipun juga dia tidak memiliki situasi yang mendukung, saya percaya siapapun yang berusaha, dia juga bisa menjadi orang yang hebat nantinya. Dan inilah Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya juga ingin kita sama-sama merenungkan bahwa Tuhan kita itu mau melatih kita juga untuk kita nantinya menjadi orang-orang yang hebat. Ketika saya hari-hari ini melihat kembali dari kisah Musa, Tuhan itu juga mau melatih Musa, bahwa dia pada awalnya memang bukan pemimpin yang sudah berhasil. Bahkan Musa tahu bahwa dia sebenarnya memiliki keterbatasan-keterbatasan. Tetapi kita mau melihat bahwa Tuhan yang akan mendorong Musa, memberi semangat agar dia nantinya menjadi orang yang berhasil. Di dalam Keluaran 4 ayat 12 dikatakan bahwa, oleh sebab itu pergilah, aku Tuhan akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ketika Tuhan memberi semangat ini, Musa sebenarnya di ayat sebelumnya sudah berkata bahwa dia tahu keterbatasannya. Musa berkata, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Kita juga seringkali sama seperti Musa, yaitu ketika kita melihat keterbatasan-keterbatasan kita sudah merasa bahwa kita sudah pada level yang paling mentok dalam kehidupan kita. Kita sudah tidak mungkin bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Tetapi percayalah pagi hari ini, kita memiliki Tuhan yang jauh lebih mengerti masa depan kita. Tuhan yang tahu kemampuan-kemampuan melebihi apa yang kita mengerti saat ini. Dan oleh sebab itu, Tuhan juga mau melatih baik Musa dan juga kita. Kita pasti bisa menjadi orang yang sukses atau menjadi orang yang hebat nantinya. Dengan syarat kita mau menyandarkan diri kita kepada Tuhan. Dan ketika kita melihat dari kisah ini, ada satu hal juga yang menarik, bahwa Tuhan itu tidak hanya sekedar menyemangati Musa, tetapi Tuhan itu juga memperlengkapi Musa. Apa yang Tuhan perlengkapi? Yang pertama adalah dengan urapan. Ada hal yang menarik ketika kita melihat dalam Keluaran 4 ayat 2. Dan kita mau bandingkan juga dengan Keluaran 4 ayat 20. Dikatakan bahwa di dalam ayat 2, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Dan ayat 20 dikatakan bahwa, dan tongkat Allah itu ada di tangannya. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik dari kedua kisah ayat ini ketika kita bandingkan, yaitu Tuhan bertanya kepada Musa pada awalnya, apa yang engkau miliki
yaitu mungkin dia berkata fasilitas yang selama ini dia miliki. Tuhan berkata ini adalah tongkat yang mungkin dia selama ini dia pakai untuk mengembalakan kambing domba, dan dia mungkin menemukannya juga di tempat-tempat yang biasa. Tetapi ketika Tuhan memakai tongkat tersebut, dikatakan tongkat Allah ada di tangannya. Ini adalah hal yang menarik bahwa Tuhan pun mampu menjadikan tongkat yang biasa menjadi tongkat yang luar biasa. Seringkali manusia juga berpikir bahwa faktor keberhasilan itu adalah modal atau fasilitas yang mumpuni. Tetapi ketika Tuhan bekerja, Tuhan juga tidak hanya bekerja, atau mungkin saya katakan Tuhan malah juga dapat bekerja melalui fasilitas yang kita miliki, bukan fasilitas yang mumpuni. Baik kita memiliki hal-hal yang saat ini terbatas, ataupun hal-hal yang kita saat ini hanya miliki bukan hal yang mumpuni. Tetapi ketika Tuhan mengurapi, maka Tuhan mampu menjadikan itu hal yang luar biasa. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini saya percaya bahwa kita semua juga sudah melewati 10 hari doa, rindu dipenuhi Roh Kudus, mengikuti doa Pantekosta, dan berbagai hal. Saya percaya bahwa setiap pengiringan kita akan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Dan oleh sebab itu mari kita minta urapannya. Karena keberadaan kita, apapun itu, bahkan apapun yang juga kita miliki, akan Tuhan mampu jadikan hal yang luar biasa ketika urapannya memenuhi kita. Mari kita percaya bahwa kita mampu untuk melakukan perkara besar dengan urapan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan juga memperlengkapi Musa dengan kerendahan hati. Kita mau baca dalam Amsal 3 ayat 34, dikatakan bahwa apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Tuhan itu suka kepada orang yang rendah hati. Karena dengan orang yang rendah hati, mampu diajari. Orang yang rendah hati itu mampu diberi masukan. Bahkan orang yang rendah hati itu seringkali juga mau bersandar kepada orang yang lebih hebat darinya. Dan ini adalah karakter yang Tuhan suka dalam kehidupan Musa dan bahkan juga kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang yang rendah hati, maka Tuhan bisa dengan leluasa memakai kita. Karena dengan kerendahan hatilah kita mau bersandar kepada Tuhan. Inilah juga yang kita mau bandingkan dalam kisah Yusuf. Dikatakan dalam kisah Yusuf bahwa dia seringkali sebenarnya mampu untuk dia menunjukkan dia adalah orang yang sudah dipakai Tuhan ketika dia menafsirkan mimpi juru minum dan juru anggur dari Firaun. Tetapi toh akhirnya dia diizinkan kembali tetap ada di dalam penjara. Mengapa? Karena Tuhan masih mau melatih kerendahan hati Yusuf. Dan hal yang menariknya, ketika dikatakan dalam Kejadian 41 ayat 38, ini adalah pengakuan dari Firaun yang saya percaya menunjukkan bahwa kerendahan hati Yusuf akhirnya sudah teruji. Mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Ini adalah perkataan yang sebenarnya pengakuan dari Firaun. Dan saya percaya ini juga menjadi tes yang akhirnya diluluskan dari kehidupan Yusuf. Dia akhirnya menjadi orang yang diakui oleh orang lain, bukan karena dirinya sendiri yang mengakui, tetapi orang lain dapat melihat kuasa Tuhan melalui kehidupannya dan kerendahan hatinya. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita juga percaya. Mungkin kita belum sampai kepada level yang kita ingini, mungkin saat ini kita masih belum menjadi dalam tahap berhasil yang kita inginkan, karena mungkin Tuhan juga masih melatih kerendahan hati kita. Dan percayalah, seperti Yusuf, dalam sekejap, akhirnya Tuhan dapat memakai kehidupannya menjadi mangku bumi. Dan pagi hari ini, saya ingin kita bersama-sama merenungkan, apakah kita yang sudah melewati Pentakosta, kita masih ragu menghadapi masa depan? Ataupun mungkin saat ini ketika kita juga masih juga belum terlalu sungguh-sungguh, kita juga pasti berpikir, apalagi saya, pasti masa depan saya tidak dapat berhasil.
Dan kuncinya dalam keberhasilan adalah sebab itu, mari terus kita mau minta urapan Tuhan. Kita mau terus merendahkan diri kita dalam Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan kemurahan hatinya dan Tuhan akan melatih kita hari demi hari agar kita akhirnya menjadi orang yang berhasil. Dan kita semua pasti bisa. Mari kita akhiri renungan pagi hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini untuk setiap penyertaan-Mu. Kami percaya bahwa dalam kehidupan kami sampai hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami terus dilatih dan Tuhan akan memimpin kehidupan kami. Mari Tuhan, oleh sebab itu tolong Roh Kudus terus bimbing kami, urapi kami, dan bahkan yang terutama berikan kami kerendahan hati. Karena kami percaya Tuhan akan terus melatih kami, bahkan dengan kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri, biar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang akan Kau pakai lebih dan lebih heran lagi. Terima kasih, kami serahkan sepanjang kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Berlimpah bagi kami.